Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di Radio 3.0. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Iya, kayaknya juga teman-teman di sini pada banyak yang asing ya sama kita berdua. Iya nih. Karena ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan dulu. Oke boleh, halo semuanya. Aku Najma Maulaya, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Dan juga ada partner aku nih hari ini yang luar biasa keren. Oke, halo semuanya, aku Putri Dwi Rahmadani, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Oke, halo Putri. Halo Jema. Jadi kita mau ngapain nih Putri? Oke, hari ini kita bakal sharing-sharing nih seputar topik kita yang menarik nih buat dibahas, yaitu balance your diet, save your mental health. Oke, menarik banget ya teman-teman, karena semenjak pandemi COVID-19 kepedulian untuk menjaga berat badan cenderung meningkat ya, dan beragam tren diet juga bermunculan. Tapi kita nggak tahu nih trennya ini beneran nggak sih Kak? Apakah dia ini nantinya yang kita lakukan ini salah ataupun juga berlebihan nih nanti dietnya? Karena kan itu juga akan ada side effect ya ke tubuh dan juga ke kesehatan mental kita. Betul banget nih Jama. Apalagi remaja zaman sekarang tuh kayak banyak banget ya yang ikutin tren beauty standar beauty gitu ya. Padahal kan berat badan yang ideal itu kan sesuai dengan standar IMT ya kan. Betul. Ada juga yang udah diet tapi gagal sampai dapet pressure kayak kok masih gemukan padahal kan udah diet gitu. Nah itu juga bisa berdampak kan ya ke mental health-nya. Iya betul banget. Siapa juga nih tim yang selalu merasa bersalah abis tiap makan gorengan? Aduh, kalau itu aku juga Jema. Iya, sama sih aku juga. Oke, tapi biar kita lebih tahu nih, lebih paham diet yang baik itu gimana ya, terus biar mental kita tuh juga tetap waras, langsung aja nih kita tanya sama ahlinya. Oke, benar banget teman-teman. Jadi ayo siapkan dirinya. Kita akan bahas topik hari ini bersama special guest kita yang keren banget. Beliau merupakan dosen luar biasa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Dosen luar biasa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, dosen luar biasa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Ibu Dr. Rizky Amalia, Sarjana Psikologi Islam, Magister Agama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Masya Allah, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti udah siap nih ya Bu buat sharing-sharing sama kita di sini. Oke, Ibu gimana nih Bu kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kesibukannya untuk sementara ini mengajar ya, sambil nulis jurnal dan ya gitulah, baca-baca gitu. Oke. Oke, baik Bu. Jadi kita hari ini mau mengulik, menceritakan jadi apa sih diet itu dan bagaimana sih diet yang seharusnya dilakukan. Oke, mungkin langsung aja nih ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih diet itu dan definisi diet seperti apa yang benar Bu? Boleh silakan Bu. Oke. Sebelum saya mendefinisikan diet ya, saya ingin memberikan definisi dulu untuk seputar yang namanya kesehatan. Karena diet ini adalah bagian dari usaha kita untuk mencapai kesehatan. Nah, kesehatan menurut WHO itu dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 2009 ya, pasal 1, bahwa kesehatan itu adalah kondisi tubuh dalam keadaan bukan hanya dari segi tidak didapatkannya penyakit, tapi kondisi yang seimbang antara fisik, psikis, kemudian sosial dan spiritual. Nah, berujung kepada diet ya. Kalau definisi diet di sini ialah sebuah upaya atau tata cara untuk mengatur asupan nutrisi atau asupan makanan dan minuman yang mana diperlukan atau tidaknya dalam untuk mendapatkan yang namanya porsi tubuh yang sesuai daripada keinginan maupun yang sedang diperlukan untuk dikontrol gitu. Nah, jadi masih banyak sekali yang sebetulnya diet itu salah diartikan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya mengurangi kalori, tapi diet itu adalah tata cara pengelolaan ya, yang seharusnya di situ ada dipahami dulu apa saja yang diperlukan begitu. Kemudian tentunya dalam yang namanya diet ini bukan hanya asal-asal ikutan, tapi juga perlu yang namanya pendampingan dari ahli gizi begitu ya, dan pengetahuan tentunya begitu. Iya.
Oke, jadi Putri, diet itu bukan berarti nggak makan ya, kita coret nih. Diet itu menyiksa, kita coret juga nih ya Bu. Atau aduh aku lagi diet jadi aku nggak bisa makan nih, kita coret juga ya Bu. Oke, lanjut Jadi, Putri. stigma diet itu katanya ngurusin badan tuh juga salah, nggak gitu ya Bu? Diet itu bukan sekedar ngurusin badan ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Berhubungan sama yang tadi nih, jadi ada yang kondisinya dia tuh udah diet tapi nggak pernah berhasil. Nah, boleh nih Bu dijelasin biasanya itu tuh karena faktor apa ya Bu? Nah, jadi karena kesalahpahaman terhadap definisi diet ya. Jadi karena diet ini dipahami hanya untuk mendapatkan postur tubuh yang ya sesuai daripada mungkin ke standar kecantikan di lingkungannya gitu ya, dengan ya kalau misalnya lingkungannya banyak yang kurus-kurus ya, maka dia harus sekurus mungkin gitu. Padahal bukan itu saja gitu. Jadi diet di sini kenapa banyak yang kurang berhasil gitu, atau sudah melakukan diet dengan usaha mengikuti tren yang sedang berlangsung, kemudian sudah berupaya juga dengan mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan jenis-jenis makanan yang dipangkas gitu. Tapi tetap saja mereka orang-orang yang kurang berhasil atau gagal diet ini masih saja belum mendapatkan bagaimana keinginan ataupun keberhasilan dalam dietnya. Nah, itu sebetulnya yang perlu ditekankan ialah pertama, diet itu adalah tata cara ya, adanya metode, yang mana metode di sini diatur ya, diatur oleh ahli gizi tentunya ya. Jadi bukan hanya asal ikut-ikutan, tapi kita juga perlu tahu apa saja sih pola gizi seimbang, kemudian bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani diet gitu. Nah, makanya ketika orang memutuskan untuk memilih jenis diet, nah di situ dia sebetulnya harus terlebih dahulu berkonsultasi, datang dulu ke ahlinya gitu ya. Nah, di sini ahlinya itu ada ahli gizi atau dokter ya, spesialis gitu ya. Nah, jadi dia itu harus konsultasi dulu pertama-tama, kemudian dan dari konsultasi itu kan diketahui kondisi tubuhnya, apa yang perlu dia kurangi gitu ya. Hasil dari check up pertama, kemudian barulah nantinya akan diketahui jenis diet apa yang benar-benar bisa diterapkan untuk dirinya. Makanya setiap individu itu tidak mungkin sama, karena masing-masing individu itu kan jenis tubuhnya gitu, kemudian berat badannya, kemudian apalagi sampai yang dalam kondisi tubuhnya itu mungkin ada hal-hal yang perlu dia dietkan gitu ya. Tergantung dari yang namanya jenis penyakitnya ya, atau dia jenis tubuhnya sendiri gitu. Oke, jadi diet ini berarti benar-benar istilahnya customer ya Bu ya. Iya, antara si A dan si B ini belum tentu bisa menggunakan diet yang sama gitu ya Bu. Oke, lanjut Bu. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya nih. Mengenai diet ekstrim nih Bu. Waduh. Target turun 10 kilo dalam seminggu. Itu kiat-kiat gitu banyak banget ya sekarang rame di sosmed. Seminggu turun 10 kilo gitu. Nah, itu mereka makannya cuma 1 kali sehari ya Bu, atau mungkin cuma minum air putih aja? Boleh penjelasannya. Oke, nah ini juga ya menjadi salah satu gagal diet sebetulnya. Jadi diet itu kan bukan hanya berlaku 1 minggu sebetulnya. Diet itu kan bisa menjadi salah satu bagian dari perilaku pola hidup sehat. Jadi adanya perubahan dari kebiasaan yang dia lakukan sebelumnya, mungkin kacau dalam memilih makanan, atau kacau dalam mengatur pola makan, mengatur waktu makannya, atau tidak berolahraga sama sekali, tidak pernah melakukan gerak. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan orang-orang itu biasanya akan gagal diet. Nah, yang seperti fenomena banyak yang diberikan oleh ahli-ahli bisnis ya sebetulnya ya, strategi marketing orang untuk menjual produknya ya, tentunya dengan kalimat-kalimat persuasif untuk merangsang para customer menggunakan produk dari mereka. Makanya mereka menawarkan, atau bisa juga dengan jasa konsultasi diet gitu. Padahal pada saat dia menjalani yang namanya menjalani diet, sebetulnya
ada banyak yang dia perlukan, ada banyak yang dia pangkas. Misalnya dia tidak makan karbo, dia sama sekali tidak makan karbo, atau dia menggunakan cemilan gitu ya, atau tidak mengkonsumsi cemilan. Padahal cemilan itu kan perlu gitu ya, asal dengan tentunya cemilan yang dipilih gitu ya, pilihan gitu seperti buah-buahan gitu. Karbo sendiri sebetulnya masih diperlukan karena kita kan yang namanya energi pasti masih harus ada gitu ya. Nah ini yang biasanya para individu atau remaja itu yang mengalami gagal diet, karena pada saat dia diet dia justru bukan senang tapi tersiksa gitu, sehingga kayak misalnya setelah targetnya lewat tidak berhasil atau malah lebih cepat naik setelahnya gitu. Nah itu justru yang akan merugikan justrunya untuk tubuhnya gitu. Oke, kita karena tadi udah seputar diet nih ya Bu. Oke, mungkin kita lanjut nih ke telusuri mental health nih Bu. Oke, jadi apa ya Bu definisi dari kesehatan mental itu sendiri? Oke, kesehatan mental sepakat dari WHO ya, saya mendefinisikannya dengan bahwa kondisi individu dalam keadaan sadar akan kesejahteraan psikologisnya, dan dia bisa mengelola stres dengan secara wajar. Kemudian setelah itu dia juga bisa beraktivitas dengan produktif, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa belajar ya, apapun itu aktivitasnya dia bisa secara produktif, dan kemudian dia juga bisa berperan aktif di lingkungannya. Nah itu kesehatan mental yang saya pahami. Tapi kesehatan mental yang dari WHO ya, tapi kalau dari segi keislaman, nah ini ada beda lagi nih. Kalau kesehatan mental secara islami itu justru pertama-tama ya kita harus menjaga yang namanya iman dan takwa gitu ya. Karena dalam Islam itu sendiri sudah diatur semua jalan kehidupan manusia itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Jadi apapun yang ada dalam ajaran Islam ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah itu sebetulnya kita sama saja telah mengikuti kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, termasuk dari diet itu sendiri kan Rasulullah pun sudah mengatur atau memberikan sunnah bahwa bagaimana cara makan dan minum itu tidak berlebihan gitu ya, dan cara memilih makanan pun carilah makanan yang halal dan baik gitu. Nah itu semua sudah diatur gitu. Insyaallah. Iya, ternyata ada kaitannya juga ya sama agama ya Bu ya. Oke, lanjut nih Bu. Berhubung tadi kita udah mengulik-ngulik pertanyaan tentang diet dan juga kita udah tahu nih definisi dari kesehatan mental sendiri. Jadi apa nih Bu hubungan antara diet dan juga si kesehatan mental ini? Kalau diet itu kan berbicara seputar diet itu berarti kita berbicara juga cara mengatur asupan ya, asupan atau bagaimana cara kita memilih jenis makanan dan minuman untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Nah untuk kesehatan mental itu sendiri, kesehatan mental itu salah satunya bisa didapatkan dari chemical ya. Chemical itu kan apapun yang kita masukkan ke dalam mulut ya. Sesuatu apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam mulut atau bisa jadi dari pola konsumsi kita gitu. Nah, apa yang bisa saya sampaikan di sini ya terlihat dari pengaruh asupan atau pemilihan nutrisi jenis makanan atau minuman itu. Ternyata kalau dia sembarangan ya, kalau dia sembarangan tidak menyeimbangkan antara misalnya ada vitamin atau tidak, apa yang kita makan, apakah ada seratnya, apakah ya segala macam kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh. Apabila itu semua tidak kita abaikan gitu ya, maka tubuh akan yang namanya dalam tubuh itu ada yang namanya neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter ini kan apabila didapatkan dari asupan nutrisi yang kurang baik, maka dia juga akan berpengaruh tidak terproduksi dengan positif. Nah, dan ini pengaruhnya kepada hormon ya. Hormon seperti hormon yang menghasilkan kesehatan mental itu ya seperti hormon dopamin ya, hormon serotonin gitu ya. Nah, ini beberapa hormon yang memang mengatur yang namanya psikologis atau kesehatan mental manusia itu terganggu kalau dia tidak
namanya tidak diberikan asupan nutrisi yang baik. Nah, makanya ketika kita menyeimbangkan gizi, menyeimbangkan nutrisi, apapun yang kita makan itu baik untuk tubuh, maka sebaliknya hormon dopamin, hormon serotonin itu produksinya akan lebih banyak gitu. Dan sehingga apa tujuannya ketika manusia itu lebih banyak memproduksi hormon dopamin, serotonin, itu akan apa kaitannya ialah manusia akan mendapatkan yang namanya emosi yang positif gitu ya, kemudian menjalani hidup itu mudah gitu dan gampang mengelola stres, sehingga yang dirasakan itu akan senantiasa bahagia gitu menjalani hari-harinya. Oke, kalau pribadi tadi dari asupan ya, kemudian ke neurotransmitter dan juga ke hormon ya, Iya, Bu ya. betul. Oke, puncaknya nih Bu, jadi bagaimana tipsnya untuk kita menyeimbangkan nih antara diet kita dan juga kesehatan mental kita? Oke. Nah, kembali lagi ke definisi kesehatannya. Jadi kesehatan itu kan bukan hanya fisik. Makanya kalau diet bukan hanya fisiknya saja yang perlu kita perhatikan gitu. Tapi yang namanya diet bukan juga sebagai tren untuk mendapatkan kecantikan. Nah, makanya diet itu yang diutamakan adalah untuk mendapatkan hidup yang sehat ya, kualitas hidup yang sehat gitu. Makanya kalau kita diet, kita juga harus perhatikan bukan hanya fisik tapi ada psikis juga, ada mental juga gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan mental yang sehat? Ya tentunya diet yang seimbang gitu ya, diet yang sesuai aturan gitu ya. Apalagi misalnya menjalani diet itu bukan hanya sekadar mengejar target 1 minggu 10 kilo gitu ya. Ya itu kan nggak benar sama sekali ya. Kalau dalam aturan kesehatan itu ya ada standarnya gitu. Kalau untuk mendapatkan diet yang normal itu sebetulnya keberhasilan dari normal itu yang minimal antara setengah sampai 1 kilo per minggu gitu ya turunnya, nggak bisa langsung drastis gitu ya. Nah, makanya dari keseimbangan nutrisi, kemudian konsultasi dengan ahlinya, kemudian pemilihan gaya hidup sehat ya tentunya ya dengan olahraga, mengatur waktu makan gitu ya. Kemudian juga ya kita sebagai muslim ya tentunya ya kita harus menjalankan yang namanya misalnya sholat 5 waktu gitu ya. Itu kan dari gerakan sholat juga ada ya untuk menggerakkan tubuh gitu ya. Dan tentunya juga dalam diniatkan ya, niat diet itu untuk apa? Jadi niat untuk kebaikan itu sih sebetulnya. Oke. Nah, dibuat udah banyak banget ya insight-insight baru nih. Ya. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya. Tapi Bu Kiki jangan kemana-mana dulu nih Bu, Ya, karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih Kak. Sesi apa? Dugun. Sesi pekan. Oke, pertanyaan singkat. Oke, jadi di sini kita udah pilih nih Bu 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan nih ke Ibu dari teman-teman semua. Iya. Kita langsung aja ya, pertanyaan pertama. Pendekatan seperti apa ya Bu yang bisa kita lakukan nih pada orang-orang yang selama ini tuh padahal dia tuh udah kurus tapi masih aja nih nganggap kalau dirinya itu gendut gitu, yang selama ini tuh emang udah tertanam di bawah dirinya tuh seperti itu gitu Bu. Nah, sebetulnya yang orang-orang yang suka mencela dirinya sendiri ya, artinya mereka itu benci ya sama dirinya, dia tidak pernah menumbuhkan self love ya. Nah itu ya, jadi orang yang suka memberikan perkataan-perkataan negatif ya, menjelek-jelekkan tubuhnya gitu ya, sebetulnya dia adalah korban sebetulnya ya, korban dari banyaknya kata-kata negatif di sekitarnya yang sudah menemani dia dari sejak kecil sampai dewasa mungkin ya. Nah, orang yang bukan hanya kurus sebetulnya, orang yang suka ketika bercermin dia mengatakan wajah saya kok banyak jerawat, kok jelek banget, kusam banget. Nah, itu sebetulnya adalah orang yang tidak kenal akan dirinya sendiri. Nah, makanya kita itu kalau ingin mendapatkan kesehatan mental, pertama-tama ya kita harus kenali diri kita. Bagaimana cara mengenali diri kita? Ya kita harus tahu dulu potensi kita apa. Nah, jadi kalau kita tahu potensi kita apa, kemudian kita berkeinginan untuk terus menjalani hidup itu, fokus untuk mencapai yang namanya prestasi, ataupun ada harapan, ada keinginan-keinginan yang perlu kita targetkan gitu. Jadi kondisi tubuh kita itu akan sendirinya akan melihat ke diri kita ke dalam, itu adalah diri kita itu spesial gitu. Diri kita itu punya kelebihan gitu.
bukan sekumpulan kekurangan, apalagi sampai bukan dari orang, bahkan dari dirinya sendiri yang menghina untuk memberikan perkataan-perkataan negatif itu. Nah itu sebetulnya berikan saja ya dukungan pada teman-teman yang misalnya ada yang seperti itu ya, bahwa diingatkan bahwa mereka itu sebetulnya pasti punya kelebihan gitu ya, pasti punya keistimewaan. Tidak mungkin manusia itu tidak ada yang namanya kelebihannya gitu. Dan sepertinya pendekatan eksistensial ya, kalau menurut saya dalam psikoterapi itu ada istilahnya eksistensial, yakni untuk mengarahkan seorang individu ini untuk tahu keberadaannya, kemudian tahu makna hidupnya. Jadi tujuan hidupnya itu bukan hanya sekadar hidup, bernafas, bukan, tapi dia juga kehadirannya itu juga ada manfaatnya gitu. Nah, gitu sebetulnya. Bisa Jadi pendekatannya itu eksistensial ya Bu ya, biar dia tuh tahu tujuan hidupnya tuh bermanfaat sebenarnya, bukan sia-sia gitu. Terus juga kuncinya itu self love ya Bu ya. Oke, Bu, kita lanjut pertanyaan kedua nih ya Bu. Seperti yang kita tahu, bentuk stres orang ini berbeda-beda Bu. Ada yang menjadi tidak nafsu makan sama sekali, tetapi ada juga yang nafsu makannya meningkat. Nah, apabila sudah berlarut dan menjadi kebiasaan nih Bu, apakah hal ini masih bisa diselesaikan dan dikembalikan pada keadaan nafsu makan normal seperti sedia kala jika stresnya diselesaikan? Nah, ini seperti apa Bu? Ya, karena ya stres itu kan salah satunya ya bisa dipengaruhi oleh apa yang dia makan gitu ya, apa yang dia konsumsi. Nah, jadi ketika ada orang yang sudah terbiasa ketika stres kembali kepada makanan, atau ketika stres justru ke hal-hal yang sifatnya distres ya, yang bisa mengakibatkan pengaruh negatif kepada dirinya gitu. Karena misalnya kalau dia nggak makan, tentunya pasti dia akan kehilangan energi gitu ya, kemudian tidak konsentrasi, bahkan ada penyakit yang akan menunggu seperti mahnya gitu ya, mahnya kronis dan segala macam. Nah, untuk merubah itu ya tentunya kita sebagai orang-orang terdekat ya harus lebih intens untuk memberikan informasi tentunya gitu ya, banyak-banyak memberikan informasi, pengetahuan kepada teman-teman kita yang suka menjalani perilaku yang seperti itu gitu ya. Nah, kalaupun mereka tidak sadar juga, tidak berubah juga, sudah dikasih tahu ya kita akan lihat saja, pasti dia akan ada tahapannya lagi. Setelah diberikan informasi, biasanya orang itu akan baru berubah ketika dia sudah mengalami penyakit. Nah, gitu. Jadi misalnya akibat stresnya dia suka nggak mau makan, mahnya kambuh. Nah, barulah kita akan ingatkan lagi, tuh kamu udah mah tuh gitu ya, tuh gimana tuh, jangan sampai nggak makan, kamu sendiri yang sakit gitu. Sampai kepada hal-hal yang misalnya merubah perilakunya tadi. Oke, Putri, sudah setelah penyampaian sharing session dan juga sesi pekat tadi ya Putri, maka berakhir pula Radio 3.0 kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kiki atas kesediaannya dan juga ilmu yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan melakukan penyerahan sertifikat terlebih dahulu nih Bu, kepada pembicara kita hari ini yang keren banget, sekaligus dokumentasi sebagai kenang-kenangan kita. Boleh. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Nah, kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kiki selaku pembicara kita hari ini atas waktunya dan juga manfaat ilmunya yang udah dikasih ke kita semua di hari ini. Dan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung dan ikut mensukseskan acara ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta Radio 3.0 dengan tema Balance Your Diet, Save Your Mental Health.
Saya Putri dan Najma selaku host pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Oke, terakhir nih dari Bu Kiki, boleh Bu closing statementnya? Mungkin dari saya ya, untuk yang namanya menjalani hidup sehat itu jangan lupa bahwa kita adalah manusia. Jadi manusia itu bukan hanya fisik tapi ada psikis, ada sosial dan spiritual. Jadi kita harus mendapatkan kesehatan itu secara holistik, dan yang paling penting itu adalah keseimbangan. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Bu remindernya. Oke, kalau tadi di pembukaan ada pepatah, di penutup juga ada pantun. Wow. Oke, daun salam daunnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.